Pada pelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat button atau tombol yang nanti button atau tombol tersebut akan kita gunakan pada form yang pertemuan kemarin kita buat. Oke, langkah pertama saya akan membuka terlebih dahulu Microsoft Access yang sudah kita buat. Pada bagian tabel ini, minggu yang lalu kita sudah membuat tabel sebagai berikut. Dan kita juga sudah membuat form. Ini form kita. Dan nanti kita akan membuat button ini, di mana button ini memiliki berbagai macam fungsi. Di sini ada fungsi untuk menuju ke record terakhir, record nomor 11, kembali ke record nomor 1, first record, atau kita juga bisa next dan previous record. Oke, saya akan next dulu. Previous. Kita juga bisa menambahkan record baru dengan mengklik tombol button new ini yang sudah saya buat. Maka nanti akan tercipta record kosong. Ini record kosongnya. Sedangkan kalau kita ingin mendelete, misalnya record nomor 11 ini akan saya hapus, maka saya klik tombol delete. Ada perintah untuk memastikan apakah benar-benar ingin menghapus record tersebut. Kalau iya, silahkan tekan tombol yes. Kalau sudah, jangan lupa untuk menyimpan apa yang sudah kita kerjakan barusan. Maka pada tabel kita, record nomor 11 sudah terhapus. Kemudian kita refresh. Record nomor 11 hilang karena pada form sudah kita hapus. Setelah kita selesai mengedit, menambahkan, mengurangi atau menghilangkan data yang kita inginkan pada form ini, selanjutnya kita bisa langsung menutup form tanpa harus mengklik kanan pada tab atau lembar kerja kita. Caranya kita harus terlebih dahulu membuat button atau tombol close. Oke, saya akan klik ini, nanti kemudian bagian form ini akan otomatis tertutup. Perhatikan. Maka form yang baru saja kita isikan data sudah tertutup. Nah, sekarang bagaimana cara membuat button atau tombol pada form yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya? Langkah pertama, kita buka terlebih dahulu form yang minggu lalu kita sudah buat. Ini adalah form yang sudah saya persiapkan. Belum ada button atau tombolnya. Dari form ini, kita akan membuat button dan tombol yang kita perlukan seperti pada tampilan contoh yang tadi. Oke, langkah pertama, kita jadikan terlebih dahulu tampilan form ini menjadi tampilan design view. Ingat, tampilan design view, bukan layout view. Tampilan design view. Nanti kita akan bekerja pada bagian ini, bagian kosong di sebelah kanan ini. Setelah terbuka, kita perhatikan pada menu ribbon di bagian atas ada menu desain sudah otomatis tertunjuk. Kita pilih menu button. Di sebelah mana menu button? Iya, ini adalah menu button. Silahkan diklik. Setelah diklik, belum terjadi apa-apa, tapi pada bagian kursor kita sudah berubah menjadi bentuk seperti button dan terdapat tanda plus.
langsung saja kita klik pada area yang kita inginkan, misalnya di lembar kerja ini, di mana saja silahkan. Saya klik di sini. Maka pada bagian lembar kerja akan tercipta sebuah button yang bertuliskan common nomor berapa. Terus ada seleksinya dan muncul jendela baru yang nanti akan kita gunakan sebagai fungsi dari button tersebut. Oke. Ini adalah gambar sampelnya. Terus di sini ada kategori button atau tombolnya. Ada record navigation, record operation, form operations, report operation, application, dan bla bla bla. Oke, yang langkah pertama yang akan kita gunakan adalah record navigation. Terlebih dahulu kita akan membuat tombol go to first record. Maka kita pilih record navigation. Pada bagian action kita pilih go to first record. Langsung kita klik tombol next. Muncul tampilan baru pada jendela common button wizard. Pada bagian ini kita bisa menentukan apakah kita ingin menggunakan tanda panah seperti ini, atau hanya panah ke atas, atau kita bisa menggunakan teks. Teks ini bisa kita ganti. Suka kita. Atau kalau punya, misalnya kita punya tombol yang lain, tombol bentuk yang lain, gambar yang bagian ini, kita bisa menggunakan menu browse. Kita cari, misalnya kalau kita punya di bagian mana kita gunakan tombol tersebut atau ikon untuk kita gunakan di button yang kita inginkan. Karena kita belum punya, maka lebih dahulu kita menggunakan tombol yang sudah ada di sini. Kita menggunakan go to first. Karena kita akan memfusikan tombol tersebut menjadi go to first record, maka kita gunakan go to first saja. Lalu kita tekan tombol next. Di sini kita bisa menamai bagian tombol ini, atau kita biarkan saja. Kita bisa ubah juga bisa. Terus kita tekan tombol finish. Maka button yang kita inginkan sudah muncul. Begitu juga kalau kita ingin menciptakan button yang lain, kita akan membuat button go to the last record. Langkahnya sama, cuman pada bagian ini kita pilih go to last record, next, next, dan finish. Kita bisa menatanya nanti. Sekarang kita buat dulu untuk previous, sebelum, dan next sesudah record. Record sesudahnya dan record sebelumnya. Oke, langkahnya sama. Pada kategori record navigation, terus pada action kita pilih go to next record. Ini kalau kita tadi bisa next, kita bisa langsung mengklik tombol finish. Perhatikan, ini enggak saya klik tombol next tapi langsung finish. Maka langsung tercipta tanpa kita perlu mengubah-ubah apa yang ada di dalamnya. Sekarang kita ke tombol previous, finish. Oke. Ini adalah button yang sudah kita buat. Sekarang kita tinggal menatanya agar terlihat lebih rapi. Bagian mana yang kita inginkan. Oke, kita akan mencoba terlebih dahulu apakah tombol ini berfungsi. Caranya, kita jadikan ke bagian form view. Pada nomor terdapat nomor 1, kita akan klik tombol next. 2, 3, 4. Kalau kita langsung ke tombol terakhir, apakah berfungsi juga?
ternyata berfungsi juga. Artinya button kita sudah berfungsi dan kita bisa menggunakan button yang kita inginkan. Oh ya, perhatikan. Barusan saya klik tombol preview setelah angka 1. Di sini ada keterangan bahwa kita tidak bisa menuju ke record yang kita inginkan karena setelah record nomor 1 ini, pada bagian nomor 1 tidak ada record sebelumnya. Artinya kita tidak bisa menuju ke record sebelumnya nomor 1. Oke, kita langsung oke saja karena ini sudah berfungsi. Selanjutnya kita akan membuat menu untuk new record, delete record, dan save record, serta terakhir adalah close form. Oke, kita jadikan kembali ke desain view. Masih dengan menggunakan menu yang sama pada button. Kita klik. Terus pada bagian kategori kita pilih menu apa? Record operation. Lalu kita di sini terdapat add new record, bla 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 dan lain sebagainya. Kita pilih add new record. Next. Pada bagian ini saya akan menggunakan teks. Saya akan beri nama buttonnya baru. Terus saya next. Langsung finish. Sudah muncul. Kemudian saya membuat button lagi untuk delete-nya. Record operation, delete record. Next. Ini akan saya beri nama menggunakan nama bahasa Indonesia juga, hapus. Finish. Nanti akan kita tata lebih lanjut. Dan selanjutnya adalah untuk menyimpan. Pilih save record. Simpan. Finish. Oke. Setelah seperti ini, kita bisa mengubah tampilan button ini. Bisa kita besar kecilkan sesuai yang kita inginkan. Tulisannya bisa kita ubah juga besar kecilnya. Warnanya pun bisa kita sesuaikan dengan kesukaan kita. Untuk menata lebih rapi, saya menggunakan navigation atau tombol panah di keyboard. Ini saya blok semua agar natanya lebih gampang. Selanjutnya pada bagian ini akan saya ubah warnanya. Ini yang terseleksi adalah pada button baru dan simpan. Caranya sama seperti kita mengubah kemarin pada form. Tekan tombol shift untuk menyeleksi bagian-bagian yang kita inginkan. Warnanya akan saya ubah. Oke. Setelah itu, langkah terakhir yang akan kita buat adalah button close. Karena kita akan meng-close atau menutup formnya, maka kita pilih form operation. Di sini ada open, ada close. Kita gunakan close. Kita tulis pakai bahasa Indonesia juga. Finish. Ini akan saya perbesar. Jenis fontnya juga bisa kita ubah sesuai yang kita inginkan. Untuk mempertegas tampilannya, karena kita menggunakan button tutup, maka tampilan fontnya akan saya pertegas dengan yang lebih tegas. Jenis fontnya.
terlalu besaran, bisa kita ganti. Oke. Kita akan menata ini biar rapi-rapi. Silahkan ditata, punya kalian juga disilahkan ditata agar tampak lebih rapi. Bagaimana? Apakah tampak lebih rapi? Oke, font kita sudah selesai. Selanjutnya sudah terdapat tombol tutup juga. Kita jadikan ke bagian form view. Kita cek. Kita klik tombol baru, keluar form kosong, artinya ada form baru. Kita hapus, misalnya nomor 9 ini akan saya hapus. Keluar peringatan, yes. Pada bagian nomor 9 sudah terdapat tulisan delete, artinya record nomor 9 yang tadi sudah terhapus. Namun masih terdapat tulisan ini, maka kita tinggal merefresh terlebih dahulu untuk menghilangkan tulisan delete ini. Oke, kita refresh pada menu home, refresh, hilang. Artinya form kita sudah selesai. Kita bisa menyimpan dan coba kita cek tombol tutupnya. Kita tutup. Ada keterangan, do you want to save change the design of form view data? Ya, selesai. Form kita sudah selesai, sudah dilengkapi dengan tombol-tombol. Itulah tadi langkah-langkah membuat tombol atau button pada form yang sudah kita buat.